Salam lestari, mari menuju sertifikasi agar hutan kita tetap lestari. Kita sharing di slide ini atau di sesi ini tentang standar FSC, yaitu standar COC-nya, yaitu FSC CSTD 40004 versi 31 yang rilis di 14 Januari 2021, yaitu standar FSC COC-nya atau Chain of Custody Certification. Namun di sesi ini kita hanya belajar tentang klausal di 21. Nah, di klausal 21 ini tentang material sourcing. Saya coba bacakan saja aslinya ya. The organization shall maintain up-to-date information about all supplier who are supplying material using for FSC product group, including name, certificate code if applicable, and material supplied. 21. 22 ini bicara tentang pengecekan websitenya. Jadi di 22 ini berbunyi kurang lebih seperti ini di dalam dokumen aslinya. In order to confirm any change that make effect of availability and authenticity of the supply product, the organization shall regularly verify the validity and product group scope of the certificate in their active FSC certificate supplier through the FSC certificate database or info FSC.org. Di sesi ini kita bicara tentang klausal 22 saja ya. Nah, itu sudah saya bacakan. Secara umum adalah pada saat Bapak Ibu memiliki sertifikat FSC dan memiliki produk grup FSC sebagai inputnya, katakanlah produk grup nomor 1, nomor 2, nomor 3 dengan FSC claim misalnya FSC 100%. Nah, di klausal 22 ini Bapak Ibu sekalian diminta untuk melakukan pengecekan secara reguler status si supplier tadi, si supplier Bapak Ibu sekalian. Misalnya produk A, produk B, produk C dengan FSC claim 100%, maka pada saat Bapak Ibu membeli produk A, B, C dengan klaim FSC 100% ke supplier yang ada di website itu harus secara regularly verified validity, secara reguler. Nah, ini yang jadi kadang beda persepsi di tiap-tiap mungkin para auditor juga ya, karena saya juga mantan auditor. Di klausal ini hanya meminta bahwa pada saat Bapak Ibu melakukan proses pembelian ke supplier yang bersertifikat FSC, maka pengecekan status website di FSC itu standar mengatakannya hanya reguler untuk memvalidasinya terhadap produk grup tadi A, B, C, klaimnya 100%. Mungkin sekalian kalau lebih jelasnya spesiesnya. Nah, di konteks ini ada beberapa cara yang menurut saya ini masuk ke persepsi ya, bisa dilakukan oleh setiap pemegang sertifikat. Yang pertama adalah pengecekan setiap PO turun. Nah, kalau setiap PO turun artinya apa? Artinya setiap Bapak Ibu melakukan turun PO ke supplier A, supplier B, atau supplier C, itu harus melakukan pengecekan website FSC. Nah, kemudian pada saat pengecekan apakah di print atau print screen, atau mungkin tidak perlu di print screen, tidak perlu di print out, nah, itu di standar sebenarnya tidak muncul, tetapi kebanyakan dari para auditor itu meminta mana bukti print screen-nya ataupun bukti print out-nya. Namun di standar sebenarnya tidak minta. Jadi ini kembali kepada persepsi ataupun jam terbang setiap auditornya. Jadi saran saya sih ambil cara paling aman. Jadi pada saat mengecek status si supplier, maka hasil pengecekan tadi
di website bentuk print, atau paling tidak di print screen, di save di folder komputer, sehingga pada saat proses audit itu ditunjukkan kepada si auditor. Itu kalau misalnya setiap PO ke si pemasok supplier FSC. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya tiap hari saya melakukan progress order, atau dalam seminggu atau sehari progress order banyak, mengerjakan setiap website kan cukup capek. Maka di dalam konteks ini standar pun tidak menyatakan setiap PO, jadi bisa option yang lain, misalnya setiap minggu boleh, setiap 2 minggu boleh, setiap 1 bulan boleh, setiap 6 bulan atau 3 bulan boleh, setahun sekali juga boleh. Yang tidak boleh adalah tidak mengecekkan website tadi. Jadi ini hanya bicara tentang pemahaman terhadap standar. Kalau misalnya Ibu melakukan pengerjakannya secara sebulan, 3 bulan, atau 6 bulan sekali, atau bahkan setahun sekali, maka di SOP ini harus jelas berbunyi seperti apa. Kalau berbunyi 3 bulan ya per 3 bulan ada, atau berbunyi per 6 bulan, per 6 bulan juga ada bunyi di SOP-nya. Nah, hampir semuanya dari kita ya, setahu saya itu persepsinya adalah per PO. Nah, ini kan tidak make sense kalau ternyata harus per PO. Kenapa? Kadang perusahaannya cukup besar, yang cukup PO-nya cukup banyak. Kalau misalnya per PO ya sangat membebankan. Kalau PO-nya dalam seminggu ada 50 PO yang turun, mengerjakan semuanya 50, tidak seperti itu saya kira. Jadi kembali kepada metode setiap perusahaan. Kalau misalnya PO-nya cuma sebulan sekali ya per PO boleh. Tapi kalau PO-nya banyak ya mungkin per minggu, per bulan, setengah bulan, atau 6 bulan. Nanti kembali ke Bapak Ibu sekalian. Jadi di klausul 22 ini cukup jelas, tidak ada bunyi per PO, tidak ada bunyi per misal per bulan atau per 3 bulan, atau tidak. Yang ada adalah periodically. Nah, bahasa periodically ini kan berarti kan regularly verified, artinya kan secara reguler, artinya rutin. Kalau dalam PO, dalam SOP-nya setiap PO ya per PO, kalau setiap bulan ya per bulan, Januari, Februari, Maret, April ada. Per 3 bulan berarti Maret ada, Maret, April, Mei, Juni ada, Juni, Juli, Agustus, September ada. Jadi kembali kepada masing-masing model di tiap pabrik tadi. Nah, pada saat sudah melakukan pengecekan, maka ada 2 opsi, bisa di save di print, atau mungkin bisa di save di soft copy-nya. Itu kembali ke Bapak Ibu sekalian bagaimana menjustifikasi recordingnya pada saat mengecekan. Namun di standar itu tidak juga berbunyi harus di save seperti ini, di screen atau di print, tidak ada. Itu pun tidak bunyi di dalam konteks standar FSC sendiri. Jadi tapi kebanyakan dari para auditor yang akan meminta mana buktinya. Ini yang kadang buah dilema. Jadi standar tidak minta, tapi auditor meminta. Ini karena kebiasaan. Jadi main di persepsinya masing-masing lembaga, masing-masing para auditor. Nah, biasanya yang missing pengecekan di website adalah perusahaan yang surveillance baru pertama kali, karena mereka baru pertama kali surveillance dan surveillance pertama, sehingga tidak melakukan pengecekan website atau status pemasoknya. Nah, permasalahan kedua di klausul 22 ini adalah bagaimana kalau misalnya tidak ada pembelian terhadap produk grup nomor 3 misalnya. Maka di dalam konteks ini Bapak Ibu juga sebaiknya ya, tidak dari tapi sebaiknya melakukan pengecekan website terhadap status supplier produk grup nomor 3 dan melakukan komunikasi, ataupun dalam konteks standar ini melakukan komunikasi, ataupun melakukan koordinasi, atau melakukan menanyakan atau menginformasikan kepada pemasok supplier nomor 3, apakah ada bahan bakunya masih ada tidak, FSC klaimnya apakah masih sesuai, di website apa masih sama, tidak ada perubahan,
secara email boleh, secara telepon boleh, ataupun secara WhatsApp itu boleh. Tetapi di standar ini memang tidak muncul ya di dua-duanya. Tetapi ini adalah ya, kalau setahu saya anehnya ya. Jadi begitu tidak ada pembelian pada produk grup nomor 3, maka Bapak Ibu harus melakukan komunikasi ke si supplier nomor 3. Jadi kenapa? Nah, jika nomor 1 sama 2 sudah ada PO ke supplier nomor 1 nomor 2, maka di situ Bapak harus melakukan komunikasi. Karena kenapa? Karena komunikasi udah terwakili dengan adanya PO kan biasanya dikirim by email atau by fax ataupun by post. Ya, itu sudah melakukan komunikasi tentang order pembelian. Tetapi kalau nomor 3 ini tidak ada pembelian, maka harus ada recordingnya komunikasi. Nah, komunikasi ini sebaiknya dua arah, artinya email ke si supplier dan email itu dibalas oleh si supplier juga, ataupun WA supaya tadi pun harus recording data komunikasi itu yang baik, karena akan dilakukan verifikasi oleh pihak si auditor. Ya, itu aja mungkin sharing saya di klausal 22 tentang proses pengecekan pemasok supplier FSC secara regularly verified di website FSC itu sendiri. Salam lestari.